Perkenalkan, saya Rovino Ramadhani. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan struktur data doubling list pada sistem rute dan jadwal bus Transjatim. Sistem ini dibuat untuk mengelola rute halte, jadwal bus, serta kondisi dinamis seperti bus kecelakaan dan penutupan halte secara sementara. Pengertian doubling list. Doubling list atau DLL adalah struktur data linear di mana setiap node memiliki dua pointer, yaitu next untuk menuju node berikutnya dan perf untuk menuju ke node sebelumnya. Dengan dua pointer ini, data dapat diakses dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan. Cara kerja dan keunggulan DLL. Selain pointer next dan juga brief, DLL juga memiliki pointer first sebagai penanda node pertama dan last sebagai penanda node terakhir. Traversal data bisa dilakukan dari dua arah. Keunggulan utama DLL adalah saat melakukan penambahan dan penghapusan data di tengah list. Cukup dengan mengatur pointer tanpa perlu menggeser keseluruhan data. Perbandingan dengan DLL dan juga SLL atau single link list. Pada single link list sendiri, setiap node hanya memiliki satu pointer yaitu next, sehingga traversal hanya bisa dilakukan satu arah. Jika ingin kembali ke node sebelumnya, harus mengulang dari awal, itu single link list. Sedangkan pada double link list, karena next dan proofnya ada kedua pointer tersebut, perpindahan antara node bisa dilakukan dua arah dengan lebih cepat dan juga fleksibel. Kemudian kenapa DLL cocok untuk sistem Transjatim sendiri? DLL sangat cocok digunakan pada sistem Transjatim karena rutenya bersifat pulang pergi alias PP, jadi bisa di next sama juga di preview, sehingga membutuhkan akses kedua arah. Selain itu, jadwal bus Transjatim dapat berubah karena penambahan bus atau penghapusan bus akibat kecelakaan. Halte juga bisa ditutup sementara, dan semua kondisi ini lebih mudah ditangani dengan DLL. Penerapan DLL pada sistem Transjatim. Dalam sistem ini, DLL digunakan untuk menyimpan urutan halte pada suatu koridor dan juga untuk menyimpan jadwal bus yang ada ya. Ketika terjadi kecelakaan, bus langsung dihapus dari list, kemudian jadwalnya otomatis disusun ulang. Dan jika ada halte yang tutup, datanya tidak dihapus langsung, tetapi akan dinonaktifkan sehingga struktur rute tetap PP. Ya. Jadi dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan double link list pada sistem Transjatim bukan hanya karena tuntutan materi struktur data ya, tetapi karena DLL memang paling sesuai dengan kebutuhan sistem rute dan jadwal bus yang dinamis dan terus berubah. Selanjutnya kita bakalan implementasi untuk DLL di Transjatim. Pada file dll.h, kita masukkan beberapa library yaitu include eostream, include string, dan kita deklarasikan using namespace std-nya. Kemudian kita bikin struct node bus di mana isinya informasi bus seperti bus number, departure time, is active, dan juga ada pointer address-nya yaitu next dan juga prof ya. Kemudian kita juga bikin struct node route di mana isinya adalah informasi halte. Yang pertama ada string station name, kemudian ada boolean is open, kemudian ada node route yang isinya adalah next dan juga prof. Kemudian kita bikin struct bus list di mana isinya ada first dan juga last. Kemudian kita bikin juga route list untuk first dan juga last.
Kemudian kita bikin struct untuk koridor, informasi koridor seperti koridor number, kemudian koridor name, origin, destination, route, dan juga bus schedule. Kita deklarasikan variabel global, di antaranya ada koridor yang berisikan array 2, kemudian ada active route, kemudian juga ada active bus, dan juga active corridor index. Kemudian kita deklarasikan fungsi DLL untuk route seperti pada umumnya. Ada create list route, kemudian create element route, insert first route, insert last, insert after, delete first, delete last, dan delete after. Sama seperti untuk DLL route, kita juga bikin untuk yang bus, cuman ditambahkan yang namanya insert ascending bus. Kemudian kita deklarasikan juga fungsi tambahan seperti find station, kemudian find bus, kemudian show route, kemudian ada show schedule untuk menampilkan jadwal, dan juga ada show corridor. Kemudian kita juga deklarasikan fungsi fitur, yang dimana fitur itu ada beberapa, yaitu remove bus, kemudian close station, open station, calculate time, dan adjust bus schedule. Kemudian kita deklarasikan untuk melakukan set di global variabelnya. Di antaranya ada set active corridor route dan juga set active corridor bus. Create list route fungsinya buat reset route ke aktif jadi kosong, dipakai saat awal inisialisasi koridor. Kemudian ada create element route, di mana fungsinya buat bikin satu node halte baru lengkap dengan nama dan status buka atau tutupnya. Kemudian ada insert first route, di mana fungsi ini nambahkan halte di urutan paling depan di rute. Kemudian ada insert last route, di mana fungsi nambahkan halte urutan paling belakang rute. Ini yang paling sering dipakai pas input awal. Kemudian ada fitur after route, di mana fungsi ini adalah menambahkan halte di tengah rute setelah halte tertentu. Kemudian ada delete first route, di mana dia menghapus halte paling depan di rutenya.
Kemudian ada delete last route, di mana fungsi hapus halte paling belakang dari route-nya. Kemudian ada delete after route, fungsi hapus halte di tengah setelah node tertentu. DLL pada bus sama dengan yang ada di DDL pada route. Yang hanya diubah hanyalah variabel-variabelnya, dan juga ada tambahan insert ascending untuk busnya. Insert ascending bus, fungsi nambah bus langsung dalam posisi tertentu berdasarkan jam keberangkatan yang dipakai saat user menambahkan bus secara manual. Kemudian kita lengkapi untuk fungsi-fungsi tambahan seperti find station, find bus, show route, kemudian show schedule, dan show corridor.
Kemudian kita lengkapi juga fungsi fitur yang dimana terdapat beberapa, yaitu remove bus, close station, open station, calculate time, adjust bus schedule. Untuk calculate time digunakan untuk mengakumulasi jam dari keberangkatan dan tiba. Kemudian untuk adjust bus schedule digunakan untuk melakukan penataan ulang terhadap jadwal apabila ada bus yang mengalami kecelakaan atau maintenance. Kemudian kita juga set beberapa fungsi yang dipilih atau set koridornya, yaitu set activity corridor route dan juga set activity corridor bus. Kemudian pada main.jpp kita buat beberapa void, yaitu init koridor 1 dan koridor 2 untuk melakukan data dummy. Kemudian kita buat bikin menu-menu pada mainnya.
Berikut adalah hasil output dari program yang telah kita buat. Pada tugas Quen kali ini, kita tambahkan is full, current Z sama picture pada Quen.h. Oke, jadi Kemudian kita lengkapi di bagian Quen.jpp yang dimana ada picture, dimana picture ini menampilkan data node paling belakang. Kemudian is full untuk mengecek apakah memori habis atau penuh. Kita tambahin di sini. Iya. Kemudian ada current size, di mana ini untuk memulai menampilkan seberapa besar ukurannya. baik ya. Mulai dari node paling depan, kemudian di increment counter sama dipindahkan ke node berikutnya. Dan untuk main CPP-nya kita juga tambahin untuk melakukan tugasnya setelah dequen dan enquen, data paling depan, data paling belakang, dan jumlah node saat ini. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ketika di-run, dan menampilkan data paling depan 1 dan data paling belakang 11, dan juga jumlah node saat ini adalah 11.